والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الله وعلى آله وصحبه من والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Para masyarakat keluarga besar Pondok Pesantren Misbah Al-Munir, semoga semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, semuanya hadir dikabul oleh Allah, segalanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam mengemban amanah Pondok Pesantren ini menyenangkan hati Nabi Muhammad, membawakan janji Rasulullah, meneruskan istirahat perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Santriwan-santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu kenikmatan yang tidak sembarang orang diberikan kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan satu kenikmatan, yang kenikmatan ini adalah musyafal bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Nahnu ma'asyiral anbiya wal mursalin la nuwarisu firaqina wa la bid'ah bal nuwarisu al-hadith." Para nabi Allah dan para rasulnya Allah, beliau-beliau tidak mewariskan ilmu, tidak mewariskan bid'ah, bahkan beliau mewariskan ilmu. Alhamdulillah, kalian sebagai santri, putra dan putri, diberi kenikmatan yang tidak semua orang diberi. Nah, ini harus kalian syukuri. Alhamdulillah, Al-Fakir juga diperintah oleh guru untuk memimpin pesantren. Tidak jauh dengan kalian, mungkin baru umur berapa tahun, ada 120 santri. Dengan metode yang diajarkan sama Saleh. Orang yang mendapatkan ilmu manfaat tidak gampang membalikan tangan. Ada aturan-aturannya. Kadang-kadang di pesantren itu segalanya serba misterius. Ada orang di pondok biasa-biasa aja, pulang ke rumahnya diberi tubuh Allah. Ada orang di pondoknya tidur banget, tapi hatinya kurang baik dengan guru, hatinya kurang baik dengan ustaz, hatinya kurang baik dengan ikhwan, hatinya kurang baik dengan temannya, sulit untuk mendapatkan buku dari Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah. Ada seorang Dzurriyyatul Rasul, beliau aslinya dari Palembang, Al-Habib Anwar bin Syihab, yang dijuluki sebagai Qulubut Tayyib, hatinya kota Tayyib. Jadi yang punya hati orang Tayyib itu orang Jawa, orang Sumatera, orang Palembang, namanya Al-Habib Anwar bin Syihab. Sekarang diteruskan oleh Habib Abdullah bin Muhammad bin Anwar bin Syihab. Datang jauh-jauh dari Jawa, dari Sumatera, menuju Hadramaut, menuju Yaman. Tatkala belajar, beliau di sana belum disuruh belajar sama Al-Habib Abdurrahman Al-Bashir, sahib Riyadhus Syarqiyyin. Mungkin kalian tidak akan mengenal bagaimana kita belajar. Taklimnya sama beliau, ngaji sama beliau, tapi setiap hari tidak ngaji. Tugasnya beliau bukan ngaji, tugasnya beliau hanya apa? Nuangkan kopi.
Jadi kalau ada orang ngaji dulu zaman itu, kalau kita belajar, kalau orang maulid atau orang ngaji atau bacaan apa, itu ada kopi. Ada kopinya orang mati, rasanya beda. Kopinya orang ngaji, rasanya beda. Nah, ini ada orang yang tugasnya memang apa tadi? Nuang kopi. Sampai-sampai orang-orang sana itu mengatakan, ya Ali, ji' min ba'i syubul ba'ah. Ji' min ba'i syubul ba'ah. Kamu orang Jawa, jauh-jauh dari Palembang, ke Hadramaut, cuma nuangin bawah kopi. Kapan belajarnya? Habib Ali pun merasa kecil hati. Ya Allah, iya ya. Saya jauh-jauh mondok, di sini nggak belajar, malah cuma bikin kopi. Kapan saya mendapatkan ilmu? Beliau pun merasa kecil hati. Akhirnya beliau nggak nyongkok lagi. Satu hari, Al-Habib Ibrahim itu mencari, Ali, mana Ali? Lalu mencari Habib, tidak ada orangnya. Dan sambil dia kamar, dipanggil sama Habib, duduk depan Habib, ditanya, kenapa kamu tidak nuang kopi lagi? Anak malu Habib, anak diomongin sama orang-orang. Katanya, ini baik syukur bahwa Anda datang dari Jawa, jauh-jauh cuma nuangin kopi. Kata Halal masyhur, kamu jangan khawatir. Walaupun kamu cuma nuang kopi di pondok, kamu akan mendapatkan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ikhlas sungguhnya. Tapi tidak semata-mata kalian tahu kan, kamu belajar kan bikin kopi aja, tidak boleh. Tidak boleh. Harus tetap belajar. Orang nggak punya ilmu. Sulit. Harus belajar al-qadam belajar. Orang yang khidmah akan ngaji maju terus. Tapi syaratnya apa? Dia juga punya ilmu. Ngaji berbarengan dengan khidmah. Khidmah berbarengan dengan ngaji. Khidmah tanpa ngaji juga timpang. Ngaji tanpa khidmah akan timpang. Makanya di dunia pesantren yang kalian betul-betul hanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ma'a masyayikhukum, ma'a asatidukum, dengan guru kalian, dengan dewan masyayikh di pondok pesantren di sebuah menir. Allah hati kita jangan sampai suudzon. Naudzubillah min sebab saya mendengar keterangan dari salah satu di antara murid Nabi Umar, dan ini perkataan Nabi Umar bin Muhammad bin Abdul Aziz yang baru saja kalian baca maulidnya Al-Qiyadul Muslim Nabi Syafi'i. Orang kalau ingin dapat ilmu manfaat, kalau lagi ngaji ya, itu husnudzon. Husnudzon dengan siapa? Husnudzon dengan kanan kiri depan belakang. Jadi ngaji jangan sampai punya pikiran jadi ngaji manggung, jadi ngaji cuma ngobrol aja. Tidak boleh seperti itu. Ngaji itu artinya yang depan husnudzon, yang di belakang husnudzon, yang di kanan kiri husnudzon. Karena nanti kalau sudah keluar, insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan jangan sampai kalian capek-capek belajar ilmu, tapi karena dasarnya ataupun hatinya kurang bersih, nanti tidak mendapatkan apa-apa. Naudzubillah. Yang penting, yang paling utama dalam mendapatkan ilmu manfaat. Apa itu ilmu manfaat? Ilmu anda yakni ada ilmu, satu ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah dan menambahkan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu manfaat bukan berarti punya pesantren. Ilmu manfaat bukan berarti punya majelis tahlim. Ilmu manfaat bukan berarti orang tersebut ngajar. Ilmu manfaat bukan berarti dia akan berdari, bukan. Ilmu yang manfaat dari dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna minhu, Allahumma. Semoga kita digolongkan orang yang akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Tambah takut kepada Allah. Cuma kalau ada pesantren akan lebih manfaat. Kalau ngajar menolong untuk mendapat ilmu manfaat, makanya kalian pulang sampai ke rumah kalian masing-masing kelak kalau kalian sudah lulus. Allah, jangan sampai tinggalkan namanya mengajar. Walaupun kepada istri, walaupun kepada anak, walaupun kepada 3 orang, 2 orang, jangan sampai tinggalkan. Cari duit wajib.
Pulang ke rumah, belajar yang benar, ngajar. Punya tetangga, punya adik, punya saudara, diajar walaupun 1-2 orang. Artinya apa? Untuk mengasah terus. Sebab orang kalau pulang, sudah langsung cari duit, tahunya duit, udah nggak mau ngajar lagi. Suruh ngajar, mana jangan ngajar. Kalau anak sibuk luar kota, sibuk ini, sibuk itu. Aku apa tujuan semula akan bisa. Tidak Nabi Umar bin Muhammad bin Nabi, beliau pernah ada santri 2 datang. Ayo tanya, kamu sekarang apa? Kegiatannya apa? Berkegiatan dakwah. Dari mana Aisyah? Alhamdulillah ada usaha kecil-kecilan, anak dakwah, adalah kecil-kecilan. Aku paham. Satu lagi tanya, jadi ngapain di Indonesia? Anak alhamdulillah punya tokoh habis, anak ini, anak itu. Dia tidak ngajar. Ayo malah jadi tidak begitu senang. Karena apa? Dia meninggalkan tujuan semula, yakni dakwah itu meneruskan estafet perjuangan Nabi Muhammad SAW. Terus belajar. Alhamdulillah, saya bicara bukan kepada orang awam, saya bicara kepada santri. Untuk apa? Untuk menanamkan rasa semangat kalian itu ngaji. Al-Fakir mondok 16 tahun, 9 tahun di Jawa, di Indonesia, 2 tahun berangkat ke Darul Hadis Malang, kemudian berangkat ke Abdullah tahun 2002, pulang 2006, 16 tahun saya mondok. Dalam perjalanan pesantren hampir mati. 4 tahun setiap hari muntah darah begini, setiap hari, setiap batuk keluar darah, setiap batuk keluar darah. Badan sudah kayak apa ya? Kayak sudah berat badan itu cuma 40-45 kurang sekali. Pengen pulang, belajar, berobat, tetap berobat. Ngomong sama guru saya, sudah habis udah usah pulang lagi sudah. Udah usah dokter lagi, udah diurutin dokter. Sekarang belajar yang benar istiqomah. Tapi jangan ini, jangan itu. Nggak boleh tidur malam, nggak boleh minum ini, terus belajar. Sampai-sampai alhamdulillah sudah berkadis. Waktu di Sarang saya untuk memimpin satu anak, namanya Dewan Murid. Di situ pelajaran pendidikan. Di Darul Hadis suruh pegang sebagai ketua pondok pesantren Darul Hadis. Sampai ke Darul Mustafa disuruh memegang ketua pelajar seluruh Darul Mustafa seluruh apa di pondok pesantren Darul Mustafa. Karena apa? Waktu mondok, yang penting mondok. Tidak ada punya pemikiran pengen jadi tukang ceramah, pengen dai, pengen punya pesantren, tidak ada sama sekali. Yang penting mondok sudah. Tugas saya mondok, khusus dengan guru, khidmat dengan guru, belajar. Cuma ada metode. Artinya sebelum pulang, kegiatan-kegiatan di pesantren apa masalah? Toh ini menolong saya untuk berdakwah. Ini menolong saya untuk belajar bisa berbicara. Saya mendengar dari Habib Ali bin Abi Al masyhur kakak dari Umar. Habib Umar itu kalau di kamarnya sebelum waktu beliau mondok itu suka latihan ceramah sendiri. Tapi ini bantalnya ditata, dia ada ngomong, alhamdulillah. Jadi padahal sebenarnya bantal. Jadi memang untuk menyampaikan, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari kata Nabi walaupun 1 ayat. Harus berdakwah, harus semangat. Pulang di rumah, setelah sudah pulang, mumpuni dalam keilmiahan, rasa dengan para ulama, kibarkan bendera Nabi Muhammad SAW. Al-Fakir pulang dari Hadramaut, pulang, tidak bisa apa-apa. Yang penting orang tua sudah nyuruh pulang, izin dengan Habib boleh pulang, Al-Fakir pun pulang. Jadi alumni sini Imam Syafi'i ini. Dulu bantu saya, waktu saya pertama dakwah, naik motor aja saya tidak bisa. Saya bisa naik motor umur 30. Ada umur pulang sudah baru bisa naik motor. Dulu belum bisa naik motor sama sekali. Karena apa? Orang tua memang nggak boleh menggunakan motor. Jadi dia kan mondok juga, motor aja tidak. Sampai kalau mau kemana-mana harus diboncengin. Sampai alhamdulillah mendapatkan perintah dari guru saya, Syekhina Umar Rabiul dengan Mbak Maimun juga, murid daripada Ali bin Abbas Al-Maliki, abah dari Abu Habib Muhammad bin Abbas Al-Maliki, mereka Habib Saleh bikin pesantren. Akhirnya waktu itu rumah masih ngontrak. Belum punya rumah, Pak. Masih negang orang tua. Satu tanah, satu tidak aja tidak punya. Karena perintah dulu, saya turutin. Insya Allah, saya pulang. Alhamdulillah ada satu madrasah yang diberikan kepada saya. Habib ini pegang madrasah.
Berjalan 1 tahun 2 tahun, alhamdulillah sekarang berdiri pondok pesantren Nurul Hidayah. Yang Nurul Hidayah tadi diberikan nama tersebut diberikan oleh Murabbi Rahim Guru Mulia Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Bikin perintah namanya pondok pesantren Mbah Maimun, namanya sendiri yang bikin adalah Habib Umar bin Habib. Dan semua saya punya rekamannya waktu dulu saya datang Abu Abdillah Habib Abdul Ghazal. Beliau datang ke pondok, beliau mengatakan kepada saya, Habib, kalau saya datang seorang ibu, bukan dikatakan berbeda, bukan dia sekarang betul-betul murid yang pasti murid. Apabila yang dirasakan sekarang, masalah dia udah di rumah, udah sukses, udah punya ini, punya itu, yang dia rasakan pada beliau bukan daripada barakatul masyayikh, bukan dari berkat guru-gurunya, itu bukan namanya murid. Jadi yang didapatkan murid, seorang santri di rumahnya kelak semuanya barakatul masyayikh. Dan tidak boleh melihat guru dalam bentuk apapun. Artinya apa? Kalau sudah melihat guru, yang ada dalam pikiran adalah husnuzan kepada guru kita. Ada satu ulama namanya Ibrahim bin Adham, wali bin Auliyaillah, Ibrahim bin Adham. Di kampung itu ada lagi namanya Ibrahim bin Adham. Jadi dua, Ibrahim bin Adham waliullah, Ibrahim bin Adham adalah Abdullah, orang yang dimaksud kepada Allah. Saya mendengar dari murid saya bukan sendiri. Waktu kami tahniah beliau belajar, beliau menceritakan. Artinya gini, tatkala ini orang datang, saya mau ngaji sama Ibrahim bin Adham, masuk kampung. Setelah masuk kampung, dilihat, tanya sama orang, tahu rumahnya Ibrahim bin Adham. Ketemu sama apa anak buahnya yang akal itu Ibrahim bin Adham yang satunya, yang orang dimaksud kepada Allah. Jadi apa namanya? Dia masuk ke kampung, ketemunya salah. Bukan Ibrahim bin Adham yang waliullah, tapi Ibrahim yang dimaksud kepada Allah. Ketemunya sama itu apa namanya? Sama anak buahnya. Kamu mau kemana? Karena dia wajahnya santri, wajah polos. Mau kemana? Saya mau ngaji sama, saya mau pergi Ibrahim Adham. Oh bisa, ayo saya antar. Padahal dia datang untuk ngaji. Bukan untuk apa-apa. Allah tanpa ini nyarinya Ibrahim Adham. Yang waliullah. Dia pun masuk. Setelah masuk rumahnya, dia kaget. Kalau Ibrahim Adham tinggi-tingginya perempuan-perempuan. Kok depannya minum-minuman. Katanya wali. Kok orangnya kayak gini? Dia bingung. Ada. Saya harus sesuatu. Walaupun dia daripada perempuan, mungkin itu perempuan malaikat atau apa ya. Keseluruhan saya. Karena ini tidak bisa ngajar. Disuruh belajar. Saya belajarnya kapan? Nanti tugasnya kami itu potong rumput dulu deh. Santri pertama harus motongin rumput. Nurut ya. 1 hari potong rumput terus. Tanya lagi. Setiap hari dia guru saya minumannya aneh-aneh. Kok ada yang minuman bentuknya kayak gini? Ini benar sudah ya ini. Enggak, saya disuruh udah. Ini wali Allah. Ada memang salah. Memang dia bukan wali. Tapi husnuzon seorang murid. Bukan murid, dia husnuzonnya sangat tinggi sekali. Subhanallah, walaupun dia bukan orang yang dia tuju, tapi hati dia sudah Ibrahim bin Adham waliullah, diberi foto oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya kalian modal yang benar, tidak usah yang macam-macam sudah, tidak usah pikiran macam-macam. Yang penting ambil ilmu yang ada di guru kalian, hikmah dengan guru kalian, husnul dengan misbahul munir, Allahumma yang paling akhir. Kemarin saya kedatangan tamu. Dia juga tak suruh mengajar di apa suruh nyampaikan di sana. Ustaz Fikri di Tariq Al-Hadri, dia yang sering di kalau film termasuk foto, dia murid Habib Umar juga dia datang ke pondok, anak suruh Habib Ustaz Fadal ke pondok. Makanya saya itu paling senang kalau ke pondok. Karena apa? Dunia pesantren itu dunia antik, nyentrik, juga dunia yang Masya Allah, yang betul-betul saya ingin sampai mati pun di pondok pesantren Allahumma. Sampai saya siapkan kuburan sudah siap saya. Saya sama santri, saya berdiri di tanah khusus dari waktu pribadi dari keluarga khusus buat kuburan. Jadi kalau ke belakang saya ingatnya udah kuburan. Aduh kuburan ini jatahnya mati.
Ada lagi orang yang di bajunya itu disiapkan kain kafan. Di rumahnya ada kain kafannya. Jadi saya buka lemari, ingat kain lah. Aduh, mati sini jatahnya. Alhamdulillah saya juga menyiapkan. Saya ngomong sama istri, nanti ini kain yang tak umrah dulu, saya tolong nanti buat kain kafan saya. Jadi saya kalau berkata, ingat, waduh, jatahnya mati ini. Ya semoga ingat mati itu karena kita ngaji semangat semacam ini, biar betul-betul kita itu ingat nanti kita akan dipertemukan dengan Allah. Dengan ngaji, insya Allah akan dapat keberkahan Allah. Belajar, gak usah macam-macam. Gak usah pikiran luar, gak usah pikiran kemana-mana. Yang penting belajar. Gak usah pikiran orang tua di rumah. Udah ada urusan sendiri-sendiri. Al-Habib Muhammad Al-Haddad, beliau mertua dari Habib Umar, setiap mendapatkan surat dari orang tuanya disimpan di taruh bantal. Mondoknya itu taruh bantal sudah. Setepat mau pulang beberapa tahun, baru diambil itu buku. Surat-surat itu diambil semua baru beberapa tahun. Jadi dapat surat tidak pernah dibaca. Sampai sekarang kan dikit-dikit SMS, dikit-dikit surat, dikit-dikit telepon, dikit-dikit semoga itu tidak jadi tidak terus-terusan Allahumma. Ini setelah dikumpulkan semua suratnya, setelah beliau mau pulang dibuka bantalnya. Coba isinya ini apa aja? Pas dibaca tetangga kamu mati, pas dibaca saudara kamu mati, pas dibaca karena tidak pernah dibaca. Pas mau pulang baru dibaca. Cuma zaman sekarang bukan semacam itu ya. Santri sekarang mondok alhamdulillah yang besar, yang mondok yang besar, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ini Allah tidak mencari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan kepada di sekolah. Mudah-mudahan kita semuanya dan dapat manfaatnya, khususnya dari mahasiswa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Demikian acara pada pagi hari ini, silaturahmi dari beliau Habib Soleh yang jauh-jauh mendekat kawan. Kemudian beliau kapan-kapan bertanya lagi. Doakan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.